Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, channel Indra Edu. Untuk kali ini, saya akan membahas atau lebih tepatnya meneruskan materi pembahasan pertemuan ketiga, yaitu materi mata pelajaran PPKN kelas 12, bab 2. Adapun submaterinya yaitu tentang dinamika pelanggaran hukum. Nah, ini adalah materi pertemuan ketiga atau pertemuan terakhir khusus di bab 2. Bagi teman-teman yang belum menonton materi pertemuan pertama, materi pertemuan kedua, khususnya di bab 2, silakan tonton video saya sebelumnya. Dan bagi teman-teman juga yang belum mensubscribe untuk mendukung video ini atau channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu. Adapun pembahasannya dalam video ini kurang lebih ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah berbagai kasus pelanggaran hukum. Pembahasan yang kedua adalah tentang macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Yang ketiga adalah partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Pembahasan yang pertama adalah tentang berbagai kasus pelanggaran hukum. Anda tentunya pernah mendengar peristiwa pembunuhan atau juga perampokan yang terjadi di suatu daerah. Anda juga tentunya pernah melihat di televisi seorang pejabat negara ditangkap karena melakukan korupsi. Nah, pembunuhan, perampokan, dan korupsi tadi merupakan sebagian contoh dari pelanggaran hukum. Apa sebenarnya pelanggaran hukum itu? Mengapa terjadi pelanggaran hukum itu? Nah, yang dimaksud dengan pelanggaran hukum yaitu perbuatan melawan hukum atau tindakan seseorang yang tidak sesuai dengan atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Misalnya, kasus pembunuhan merupakan pengingkaran terhadap kewajiban untuk menghormati hak hidup orang lain. Nah, sebenarnya pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Yang kedua adalah hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan aturan atau tuntutan kehidupan. Yang selanjutnya, saat ini kita sering melihat berbagai pelanggaran hukum terjadi di negara ini. Hampir setiap hari kita mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindakan melawan hukum, baik yang dilakukan oleh masyarakat ataupun oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Nah, berikut ini ada contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan yang dilakukan di beberapa lingkungan. Lingkungan yang pertama adalah lingkungan keluarga. Adapun contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan di lingkungan keluarga, yang pertama adalah mengabaikan perintah orang tua. Yang kedua, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar. Yang ketiga, ibadah tidak tepat waktu. Yang keempat, menonton tayangan yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak. Yang kelima, nonton televisi sampai larut malam. Yang terakhir adalah bangun kesiangan. Nah, sedangkan contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan di lingkungan yang kedua adalah di lingkungan sekolah. Apa contohnya? Yang pertama adalah menyontek ketika ulangan. Yang kedua, datang ke sekolah terlambat. Yang ketiga, bolos mengikuti pelajaran. Yang keempat, tidak memperhatikan penjelasan guru saat menerangkan di kelas ataupun sedang berbicara. Yang kelima adalah berpakaian tidak rapi. Yang selanjutnya adalah contoh perilaku dalam lingkungan masyarakat yang bertentangan dengan aturan, yaitu yang pertama adalah mangkir dari tugas ronda malam. Yang kedua, tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas. Yang ketiga, main hakim sendiri.
Yang keempat, mengkonsumsi obat-obat terlarang. Yang kelima adalah melakukan tindakan diskriminasi kepada orang lain. Yang selanjutnya adalah melakukan perjudian dan membuang sampah sembarangan. Adapun contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan yang keempat adalah lingkungan, bangsa, dan bernegara. Apa contoh yang bertentangan dengan lingkungan, bangsa dan negara? Yang pertama adalah tidak memiliki KTP. Yang kedua adalah tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Yang ketiga adalah melakukan tindak pidana. Yang keempat adalah melakukan aksi teror terhadap alat-alat kelengkapan negara. Yang kelima, tidak berpartisipasi pada kegiatan pemilu. Yang terakhir adalah merusak fasilitas negara dengan sengaja. Nah, itulah beberapa contoh perilaku dalam lingkungan yang bertentangan dengan aturan-aturan yang ada ya. Pembahasan yang selanjutnya adalah macam-macam sanksi norma dalam masyarakat atau macam-macam aturan dalam masyarakat. Nah, pernahkah Anda melihat seorang wasit kepala sepak bola atau wasit sepak bola ragu untuk memberikan kartu peringatan kepada pemain yang melakukan pelanggaran? Apakah kartu merah yang ada atau yang akan diberikan atau kartu kuning? Keraguan-raguan wasit itu merupakan satu bukti penegakan sanksi tidak tegas. Peristiwa serupa seringkali kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mengapa supir angkutan kota tidak sungkan-sungkan berhenti menunggu penumpang pada tempat yang jelas-jelas dilarang berhenti. Penyebabnya karena petugas tidak tegas menindaknya. Karena peristiwa seperti itu dibiarkan atau ditindak oleh petugas, lama-kelamaan dianggap hal itu biasa. Dengan kata lain, jika suatu perbuatan dilakukan berurang-urang tidak ada sanksi, walaupun melanggar aturan, akhirnya perbuatan itu dilanggar sebagai norma atau dianggap sebagai norma. Seperti kebiasaan sopir angkutan kota tadi, karena perbuatannya itu tidak ada yang menindak, akibatnya menjadi hal-hal yang biasa saja. Hal yang sama juga bisa menimpa Anda, misalnya jika para siswa yang melanggar tata tertib sekolah dibiarkan begitu saja tanpa ada sanksi tegas, esok lusa pelanggaran akan menjadi hal yang biasa. Perilaku yang bertentangan dengan hukum menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Ketidaknyamanan atau ketidakteraturan tentu saja akan selalu meliputi kehidupan kita jika hukum sering dilanggar atau ditaati. Untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran hukum, norma atau pelanggaran terhadap norma atau hukum, dibuatlah sanksi dalam setiap norma atau hukum tersebut. Adapun sanksi dan norma dalam masyarakat, yang pertama adalah norma agama, di mana norma agama ini merupakan petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-utusannya, yaitu Rasul atau Nabi, yang berisi perintah, larangan, atau anjuran-anjuran. Sedangkan contoh dari norma agama yaitu beribadah, tidak berjudi, suka beramal. Sedangkan sanksi apabila ada yang melanggar terhadap norma agama ini, yang salah satunya adalah tidak langsung karena akan diperoleh setelah meninggal dunia. Nah, jadi maksud dari sanksi ini, jadi ketika seseorang atau manusia yang melanggar norma ini, jadi sanksinya itu tidak secara langsung, melainkan nanti ditunda, yaitu setelah meninggal dari dunia ini. Nah, sanksinya itu apakah mendapatkan pahala atau mendapatkan dosa, ya, atau mendapatkan siksaan. Yang kedua, norma kesusilaan. Nah, apa pengertian dari norma kesusilaan? Norma kesusilaan merupakan pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia
tentang baik buruknya suatu perbuatan. Contohnya apa? Contohnya adalah berkata jujur, menghargai orang lain. Sedangkan sanksinya apabila melanggar dari norma kesusilaan ini yaitu berupa sanksi yang tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakannya. Yaitu apa yang dirasakan oleh diri sendiri, yaitu diri sendirinya itu atau diri kita ketika melanggar norma ini pasti akan merasa bersalah, menyesal, malu, dan sebagainya. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Pengertian dari norma kesopanan yaitu merupakan pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan masyarakat di dalam masyarakat. Jadi sekali lagi norma kesopanan ini merupakan pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat ya. Sedangkan contohnya yaitu menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata kasar, menerima dengan tangan kanan ya. Sedangkan sanksinya dari norma kesopanan ini apabila ada yang melanggarnya yaitu berupa tidak tegas, tetapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan, atau pengucilan dalam pergaulan. Yang selanjutnya adalah norma hukum, di mana pengertian dari norma hukum itu yaitu merupakan pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang yang bertujuan untuk mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu berisi perintah dan larangan. Adapun contohnya dari norma hukum ini yaitu harus tertib, harus sesuai prosedur, dilarang mencuri ya, dan yang lain-lain. Sedangkan sanksinya apabila ada yang melanggar dari norma hukum ini yaitu sangat tegas atau tegas dan nyata serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa terkecuali. Nah, maksud tadi bahwasannya disebutkan bahwa sanksi norma hukum itu adalah tegas dan nyata. Hal tersebut mengandung makna bahwa tegas itu berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup ada hukuman pokok dan juga ada hukuman tambahan, di mana hukuman pokok itu adalah hukuman mati dan hukuman penjara yang terdiri atas hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun. Sedangkan hukum tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan, penyitaan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Sedangkan maksud dari nyata yaitu yang berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukumannya berdasarkan perbuatan yang dilarangannya. Contohnya pada pasal 338 Kitab Hukum Pidana menyebutkan barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, sanksi hukuman diberikan oleh negara melalui lembaga-lembaga peradilan. Sanksi sosial diberikan oleh masyarakat misalnya dengan cemoohan, dikucilkan, dan pergaulan, bahkan yang paling besar atau yang paling berat diusir dari lingkungan masyarakat setempat. Jika sanksi hukum maupun sanksi sosial tidak juga mampu mencegah orang dari perbuatan melanggar hukum, ada satu jenis sanksi lain yakni sanksi psikologis. Nah, sanksi psikologis dirasakan dalam batin kita sendiri. Jika seseorang melakukan pelanggaran terhadap peraturan, tentu saja di dalam hatinya ia merasa bersalah. Selama hidupnya, ia akan dibayang-bayangi oleh kesalahannya itu. Hal ini akan sangat membebani jiwa dan pikiran kita. Sanksi inilah yang merupakan gerbang terakhir
yang dapat mencegah seseorang melakukan pelanggaran terhadap aturan. Pembahasan yang ketiga adalah partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Setelah Anda menganalisis berbagai macam kasus pelanggaran hukum dan memahami sanksi atas pelanggaran hukum yang dilaksanakan, tentu saja sekarang keyakinan Anda akan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum makin tinggi. Nah, keyakinan tersebut harus dibuktikan salah satunya dengan berpartisipasi dalam proses perlindungan dan penegakan hukum. Wujud dari partisipasi tersebut adalah dengan menampilkan perilaku yang mencerminkan ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum. Nah, perilaku apa saja yang harus kita lakukan atau kita laksanakan? Salah satunya adalah dalam lingkungan keluarga. Dalam lingkungan keluarga, yang pertama adalah mematuhi perintah orang tua. Yang kedua, ibadah tepat waktu. Yang ketiga, menghormati anggota yang lain seperti ayah, ibu, kakak, adik, dan lain-lain atau dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati keluarga. Nah, itulah yang dapat kita lakukan. Salah satu contohnya dalam lingkungan keluarga. Sedangkan dalam lingkungan sekolah apa contohnya? Yang pertama adalah tentunya kita harus menghormati kepala sekolah, guru, karyawan lainnya. Yang selanjutnya memakai seragam atau pakaian seragam yang telah ditentukan. Ya, jadi jangan seenaknya memakai seragam. Jangan sesuka-suka kalian, tapi kalian harus mematuhi setiap seragam yang telah ditentukan di sekolahnya kalian masing-masing. Yang selanjutnya adalah tidak menyontek ketika ulangan, ya. Yang selanjutnya adalah memperhatikan penjelasan guru, mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang telah berlaku. Sedangkan contoh dalam lingkungan masyarakat yaitu melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat. Jadi jangan sampai kita melanggar norma-norma atau aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat. Ikut bertugas ronda, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti, menghormati keberadaan tetangga di sekitar rumah, tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kekacauan di masyarakat seperti apa? Contohnya tawuran, judi, mabuk-mabukan, dan sebagainya. Yang terakhir adalah membayar iuran warga. Sedangkan contoh dalam lingkungan bangsa dan negara, yang pertama adalah berlaku tertib ketika berlalu lintas di jalan raya. Jadi jangan seenaknya ketika kita berkendara, contohnya seperti itu. Yang selanjutnya adalah memiliki KTP, kartu tanda penduduk. Yang selanjutnya adalah memiliki SIM, surat izin mengemudi, ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum, membayar pajak, dan yang terakhir adalah membayar retribusi parkir. Sekian materi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, atau komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.